Negara Cina memiliki pertumbuhan ekonomi stabil dengan angka sekitar 6-8% setiap tahunnya. Program ekonomi dalam negerinya mampu mengangkat 800 juta rakyatnya dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Cina merupakan pertumbuhan paling hebat dalam sejarah modern. Bagaimana Cina melakukan hal tersebut? Mengapa Cina memiliki perekonomian yang sangat kuat? Sebelum tahun 1979, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, perekonomian Cina direncanakan secara terpusat. Sebagian besar output ekonomi dikendalikan oleh negara, termasuk target produksi, pengendalian harga, dan alokasi sumber daya. Kendali pemerintah sangat besar, seperti pada produksi industri, perusahaan swasta dan investasi asing secara umum dibatasi. Perdagangan asing terbatas hanya pada barang-barang yang tidak dapat dibuat di dalam negeri. Hambatan terjadi karena tidak ada mekanisme pasar yang efisien untuk mengalokasikan sumber daya, dan juga sedikitnya insentif untuk perusahaan, pekerja, dan petani untuk menjadi lebih produktif. Kebangkitan ekonomi Cina dimulai dari tahun 1978, setelah Mao digantikan oleh Deng Xiaoping. Pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan reformasi ekonomi dengan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan cara Mao dan cara Uni Soviet. Secara perlahan, Cina menerapkan prinsip pasar bebas, keterbukaan perdagangan, dan investasi dengan Barat. Beberapa kebijakan reformasi ekonomi yaitu memperbolehkan petani untuk menjual hasil mereka ke pasar bebas. Pemerintah juga membuat Special Economic Zone sepanjang daerah pesisir untuk menarik investasi asing, meningkatkan ekspor, dan melakukan impor teknologi secara besar-besaran. Reformasi lanjutan lain yang dilakukan adalah desentralisasi kebijakan ekonomi dalam beberapa sektor, terutama perdagangan yang diserahkan kepada pemerintah provinsi dan lokal, yang secara umum meningkatkan persaingan dan prinsip-prinsip pasar bebas. Perdagangan bebas merupakan kunci kemajuan ekonomi China. Kontrol harga oleh negara perlahan dihapuskan. Hal tersebut kemudian menumbuhkan kompetisi dan menarik investasi asing. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk memulai bisnis mereka. Ada hal lain lagi yang mensukseskan reformasi ekonomi China dan membuat ekonomi dalam negeri menjadi maju, yaitu pemerintah China memulai kebijakan buka pintu pada tahun 1979. Mereka kemudian menjadikan provinsi Guangdong dan Fujian untuk terbuka terhadap asing. Kemudian, pada tahun 1980, beberapa kota di provinsi tersebut dijadikan Special Economic Zone. Daerah tersebut sangat sedikit mendapatkan intervensi politik dari Beijing dan juga memiliki keistimewaan pada finansial, investasi, dan perdagangan. Jika berhasil, kebijakan tersebut akan diterapkan di daerah lainnya. Daerah yang memiliki Special Economic Zone mendapatkan GDP yang sangat tinggi. Selama tahun 1980 sampai 1984, daerah tersebut mengalami peningkatan hingga 10-58% yang paling tinggi. Pada 1986, daerah Shenzhen sudah memiliki kesediaan pasar modal, buruh, tanah, teknologi, dan berbagai faktor produksi. Special Economic Zone telah berdampak pada peningkatan GDP nasional yang signifikan, lapangan kerja, ekspor, investasi asing, teknologi baru, dan juga penerapan manajemen modern. Pada level nasional, berbagai bentuk Special Economic Zone diperkirakan berdampak pada 22% GDP, 46% investasi asing, 60% ekspor, dan 30 juta lapangan kerja. Berdasarkan laporan dari World Bank, penduduk China yang terkonsentrasi di perkotaan jumlahnya lebih dari 200 juta dibandingkan 10 tahun yang lalu. Lou Jiwei, Menteri Keuangan China, mengungkapkan bahwa urbanisasi merupakan suatu mesin penggerak yang sangat ampuh bagi pertumbuhan ekonomi China yang berkelanjutan dan sehat. Urbanisasi menyebabkan jutaan petani datang ke kota menjadi pekerja konstruksi, pabrik, dan sebagai pekerja kasar. Mereka lah angkatan kerja murah terbesar dan paling produktif bagi pendorong ekonomi Cina. Faktor manusia dan kebiasaan hidup masyarakat sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Cina. Selain kebijakan ekonomi pemerintah, kebudayaan berpengaruh pula membentuk karakteristik masyarakat dalam bekerja keras, berambisi, berhemat, peduli terhadap keluarga, dan bersemangat dalam pendidikan. Sebagian masyarakat yang tinggal pada daerah ekonomi khusus juga memiliki komposisi yang baik yang dapat mendukung inovasi dan entrepreneurship. Pada daerah tersebut datanglah pekerja migran dengan usia produktif dan memiliki motivasi yang kuat. Kemajuan ekonomi Cina salah satunya disebabkan masyarakat yang hemat. Dengan gross saving rate mencapai 49%, hal ini membuat masyarakat aman secara finansial. Warga Cina jarang terkena kebangkrutan ataupun penyitaan, dan secara luas akan menimbulkan stabilitas finansial dalam negeri.
Kondisi kesejahteraan masyarakat yang stabil membuat pemerintah bisa lebih fokus pada pendanaan berbagai proyek infrastruktur di Cina. Tingginya tabungan juga mempengaruhi kemampuan Cina untuk melakukan investasi di negara lain, mampu membuat Cina sebagai pengekspor modal yang besar, mendukung perdagangan komoditas dalam yuan, dan mendorong kemampuan mereka untuk mempengaruhi harga. Selain beberapa faktor domestik, ada beberapa faktor eksternal yang membuat ekonomi Cina menjadi semakin kuat dan membuat Cina mampu untuk melebarkan perekonomiannya di berbagai negara. Hello YouTube, terkuak. Ini rahasia Cina bisa jadi negara maju di dunia. Cina dikenal sebagai negara yang memberikan pengaruh paling besar bagi perekonomian dunia. Negara arahan Xi Jinping ini mampu untuk menguasai berbagai lini industri mulai dari komunikasi, komputer, otomotif hingga barang elektronik. Sebagian besar barang produksi yang tersebar di dunia kini berasal dari negeri tirai bambu. Banyak ahli bahkan memperkirakan Cina bisa menyalip Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia. Lalu, apa yang membuat Cina begitu sukses membangun negaranya dalam waktu singkat? Rektor Institut Teknologi Surabaya Joni Hermana mengatakan, kemajuan bangsa Cina tidak lepas dari penguasaan sains dan teknologi. Menurut Joni, bangsa Cina sering mengundang investor dan insinyur asing untuk masuk ke negaranya. Tapi ini disertai dengan persyaratan yang memungkinkan penduduk lokal bisa menguasai teknologi baru. Misalnya, mereka mewajibkan seluruh gambar teknik dari proyek yang dibangun di negara mereka diserahkan dan disimpan di sebuah badan arsip pemerintah yang sekaligus sebagai referensi bagi para insinyur mereka, kata Joni. Lebih lanjut, Joni menuturkan, bangsa Cina juga memiliki kemampuan reverse engineering atau terbiasa untuk beli, bongkar, amati, tiru, dan modifikasi terhadap semua produk teknologi terbaru. Ini akhirnya membuat mereka menjadi raksasa teknologi bidang apa saja. Semua ini merupakan wujud dari cita-cita mereka untuk menjadikan everything is made in China by 2025, kata Joni. Hampir tidak ada satupun teknologi terkini yang terlewatkan, dari mulai luar angkasa, manufaktur cerdas, inovasi peralatan canggih, transportasi darat, laut maupun udara, telekomunikasi dan atau sebut teknologi apa saja. Semua seakan begitu mudah mereka kuasai. Lanjutnya lagi, Cina versus Amerika Serikat. Joni juga membandingkan kondisi Cina dan Amerika di tengah era disruptif sekarang ini. Menurutnya, Cina sangat konsisten untuk mengembangkan status dirinya dari sisi ekonomi maupun teknologi. Berbeda dengan Amerika Serikat yang justru banyak melakukan kebijakan kontroversial. Tidak aneh kalau ke depan tidak ada satupun negara yang akan mampu menghambat pertumbuhan Cina yang sangat cepat dan masif ini di mana-mana, termasuk Amerika Serikat sendiri. Di akhir pembicaraan, profesor di bidang teknik lingkungan ini berharap agar penguasaan teknologi inovasi ini bisa dilakukan secepat mungkin di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga diharapkan bisa memberikan fasilitas yang memadai agar sektor industri dalam negeri khususnya sektor energi, air dan pangan bisa tumbuh secara sehat. Kita tidak perlu malu meniru negeri Cina. Membiarkan industri tumbuh berkembang tanpa fasilitasi pemerintah akan sangat tidak mungkin. Itu dicontohkan pemerintah Cina, pungkasnya. Nah, itulah tadi beberapa informasi mengenai terkuaknya rahasia Cina bisa jadi negara maju di dunia. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda, dan semoga saja Indonesia bisa mengikuti jejak negara Cina. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Berbicara mengenai politik luar negeri Cina, tentu akan sangat erat kaitannya dengan negara tetangga satu ini, Taiwan. Ya, nampaknya kedua negara yang saling bertetangga ini satu sama lain tidak pernah akur. Tapi, kenapa?
Pada tahun 1949, China terbagi menjadi dua, yang terdiri dari Republik Rakyat Cina atau yang sering disebut sebagai Cina Daratan dengan haluan komunis, dan Taiwan yang dipimpin oleh pemerintahan nasionalis Cina yang kabur setelah kalah dari Perang Saudara. Losers. Semakin meningkatnya kekuatan Cina Daratan, Amerika Serikat semakin terdorong untuk membangun hubungan dengan Cina Daratan. Akan tetapi, pemerintahan Cina Daratan menuntut agar Amerika Serikat mengadopsi One China Principles atau kemudian dikenal sebagai One China Policy. The eyes of Texas were on Deng Xiaoping today as the Chinese vice premier continued his tour of this country. His two-day schedule in Texas is certainly varied: a visit to the Space Center, a rodeo, and Dimulai sejak tahun 2013, tepatnya di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, ia sangat mengimplementasikan penerapan dari One China Policy. Hal ini menyebabkan hubungan internasional China terlihat jauh lebih asertif dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini juga dapat kita lihat dari hubungan internasional China di Afrika. Pembangunan ibu kota baru Mesir sebagian besar akan didanai oleh Cina, setelah dua perusahaan pengembang Cina sepakat untuk berinvestasi, mengatakan telah menyediakan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 260 triliun untuk membangun kota yang belum dinamai tersebut. Alasan mengapa China bersedia untuk mendanai pembangunan ibu kota baru Mesir didasari oleh kesediaan Mesir untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Sebagai implementasi dari kebijakan Satu Tiongkok atau One China Policy, juga merupakan alasan mengapa China bersedia untuk mendanai pembangunan ibu kota baru Mesir. Tidak hanya Mesir, negara-negara di benua Afrika lainnya mulai mengakui keberadaan dari Republik Rakyat Cina dan mengadopsi One China Policy. Meski begitu, tidak semua negara di Afrika mengakui keberadaan One China Policy, seperti negara yang satu ini, yang justru lebih memilih untuk melegitimasi kedaulatan dari Taiwan. Halo? Meskipun Cina terlihat aktif dalam hubungan dengan negara-negara Afrika, ternyata masih ada beberapa negara yang masih tidak mengakui eksistensi Republik Rakyat Cina. Salah satu negara tersebut adalah Burkina Faso. Burkina Faso terkenal sebagai salah satu sekutu dekat Republik Cina atau yang sekarang dikenal dengan Taiwan. Republik Rakyat Cina atau Tiongkok Daratan
berusaha untuk mendekati pemerintahan Burkina Faso agar mereka bisa menerapkan One China Policy, yaitu dengan mengakui Republik Rakyat Cina sebagai satu-satunya pemerintah yang sah dengan imbalan memberikan bantuan ekonomi, seperti halnya dengan negara-negara Afrika lainnya. Namun pemerintahan Burkina Faso menolak. Mereka merasa bahwa hubungan mereka dengan Taiwan atau Republik Cina sudah sangat baik. Sejarah hubungan mereka yang cukup baik ini kemudian membuat pemerintahan Burkina Faso menolak bantuan dari Republik Rakyat Cina. Hal ini tentunya menyebabkan masalah tersendiri bagi Cina. Namun, pemerintahan Burkina Faso tetap bergeming untuk menolak bantuan Cina. Meskipun Cina berulang kali meyakinkan Burkina Faso bahwa mereka akan diberikan bantuan sama seperti negara Afrika lainnya. Jadi, lebih baik Anda simpan saja uang Anda buat Anda sendiri.